Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir di Klaten rendam permukiman dan jalan alternatif antar kabupaten. Objek wisata Guci Kabupaten Tegal dinyatakan aman untuk dikunjungi pasca terjadi banjir bandang Sungai Gung. Jelang Natal dan Tahun Baru, stok solar di wilayah Grobogan terpantau turun. Objek wisata Guci Kabupaten Tegal dinyatakan aman untuk dikunjungi pasca terjadi banjir bandang Sungai Gung. Hanya saja kawasan Pancuran 13 dan Pancuran 5 di objek wisata Guci Senin pagi masih ditutup. Proses pembersihan material pasir dan batu pasca banjir bandang terus dilakukan. Kunjungan wisatawan di objek wisata Guci Kabupaten Tegal Senin pagi mulai normal pasca banjir bandang Sungai Gung yang terjadi pada Sabtu sore pekan lalu. Namun pembersihan kawasan Pancuran 13 dan 5 yang terdampak banjir bandang masih dilakukan personel TNI Polri bersama warga. Selama pembersihan, 2 lokasi pancuran terpaksa ditutup. Pembersihan dan perbaikan kawasan pemandian air panas alam ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 pekan. Peristiwa banjir bandang ini tak mempengaruhi minat wisatawan datang ke Guci. Selain melihat kondisi Pancuran 13 pasca banjir, wisatawan dapat mengunjungi wahana lain yang tak terdampak. Udah. Tapi tahu ada peristiwa banjir ini. Tahu semua tahu di video. Kan udah niat ya, Iya, udah niat. udah niat Pengen lihat aja nah liburan gitu. Kenapa masih berani ke sini, Bu? ya ingin tahu ya sebenarnya yang Ya karena kan wisatanya kan luas. Masuk sana kan enggak kenapa banjir dan itu kan sungai Pancuran aja kan yang meluap airnya. Pasca banjir yang terdampak adalah di Pancuran 13 dan Pancuran 5. Sementara secara umum di objek wisata Guci ini masih berjalan normal. Kami beritahu bahwa di Guci ini banyak destinasi wisatanya. Ada kolam renang Buatan, ada Guci Forest, ada Bulala, ada Guciku, ada Joglo Agung, ada Asapana, dan lainnya. Bupati Tegal memastikan Guci sudah normal dan aman untuk wisatawan. Hotel dan villa di Guci telah siap menerima kunjungan. Namun wisatawan tetap diminta waspada saat turun hujan deras. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Hujan deras menyebabkan banjir bandang melanda kawasan objek wisata Guci Kabupaten Tegal Sabtu sore. 2 tempat pemandian air panas porak-poranda. Bandang. Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu sore. Luapan Sungai Gung memporak-porandakan pemandian air panas Pancuran 13 dan Pancuran 5, serta merusak jaringan pipa air bersih. Besarnya arus juga membuat ratusan batang pipa instalasi air bersih milik hotel dan villa di kawasan Guci hanyut. Banjir hari Sabtu malam minggu lumayan besar, paralon tinggal kelihatan 2. Banjir bandang terjadi menyusul hujan deras sejak Sabtu siang. Warga menuding dugaan kerusakan hutan di kawasan Gunung Slamet memperparah banjir. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini karena pihak pengelola telah menutup area wisata sebelum banjir bandang datang. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal, air sudah surut pada Sabtu malam. Objek wisata Guci tetap dibuka dan aman dikunjungi. Hanya kolam Pancuran 13 dan 5 yang masih ditutup. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ke korban bencana di Nias Selatan, Sumatera Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan motor trail karena kondisi medan jalan yang terjal. Pagi ini Wapres melanjutkan kunjungan ke Tapanuli Utara.
Menaiki motor trail, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berangkat menuju desa Sifalago Gomo, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara Minggu siang. Wapres terpaksa menggunakan motor trail ke lokasi lantaran kondisi medan yang terjal, sempit dan jalan rusak. Bahkan Wapres Gibran melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lokasi tempat dibangunnya jembatan gantung Sungai Gomo. Wapres ingin memastikan percepatan pembangunan jembatan gantung Sungai Gomo sebagai solusi pemenuhan akses pendidikan dan kegiatan masyarakat sehari-hari. Usai meninjau lokasi pembangunan jembatan, Gibran mengunjungi SMK Negeri 1 Boronadu dan berdialog dengan para siswa. Kepada Wapres, mereka menyampaikan keluhan harus menyeberangi sungai setiap hari menuju sekolah. Gibran memastikan pemerintah akan segera membangun jembatan gantung Sungai Gomo. Saya banyak mendengar masukan dari penduduk sekitar, terutama siswa-siswi ya yang ada di sini. Ini nanti kita bangun jembatan ya. Kita bangun jembatan biar adik-adik nggak basah-basah lagi. Ada sekira 60% siswa SMK Negeri 1 Boronadu yang tinggal di seberang Sungai Gomo. Selain itu, jika sungai meluap, sedikitnya ada 4 desa yang terisolasi. Senin pagi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan ke Tapanuli Utara. Gibran terbang menggunakan pesawat kepresidenan dari Bandara Binaka Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Tim Liputan melaporkan. Bermaksud mencuri motor, tukang ojek di Kabupaten Batang diracun dengan menggunakan bubuk tanaman kecubung untuk membuat pingsan. Naas salah satu korban tewas karena overdosis. Polisi membongkar makam korban guna dilakukan otopsi. Makam Legiman, seorang tukang ojek yang ditemukan tewas, akhirnya dibongkar petugas. Langkah ini diambil karena ditemukan fakta baru dugaan penyebab korban tewas yang ditemukan tergeletak di sebuah warung kosong di Batang pada Selasa pekan lalu. Tim DVI Polda Jawa Tengah Kamis siang mengadakan autopsi untuk meneliti lebih lanjut dugaan pasti penyebab kematian korban. Kalau dari fisik luar memang tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi kami lebih spesifik melalui saintifik investigasi mengetahui apakah hasil otopsi ini nanti dapat mengetahui tanda-tanda atau tanda-tanda dia meninggal karena apa. Polisi menemukan fakta baru dugaan korban dibunuh karena adanya bukti rekaman CCTV. Polisi menduga korban dibunuh oleh sepasang suami istri dengan cara diracun menggunakan bubuk tanaman kecubung untuk menguasai sepeda motor korban. Pelaku mengaku telah 6 kali melakukan aksi serupa dengan modus yang sama, yaitu mencampur minuman dengan bubuk kecubung. Biasanya para korban hanya mengalami pingsan, namun racun yang diberikan kepada korban ternyata overdosis sehingga membuatnya kehilangan nyawa. Itu serbuk kecubung memang sudah disiapkan? Bikin sendiri? Iya Pak. Itu buat ngeracunnya atau gimana? Buat orang mabuk. Bikin mabuk? Iya. Terus nanti biar kendaraannya bisa diambil gitu? Iya. Mbaknya tahu sampai korban sampai meninggal ini tahu nggak? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Sebelumnya pernah melakukan hal serupa kayak ini? Iya Pak. Pernah? Berapa kali? Jadi semua 6 kali. Dengan cara yang sama seperti ini? Iya Pak. Polisi saat ini masih memeriksa kedua tersangka untuk menggali lebih dalam latar belakang perbuatan pelaku. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Puluhan ular hijau ekor merah dievakuasi tim damkar dari halaman rumah warga di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Induk dan anakan ular ini dikeluarkan dari tumpukan genting dan batu bata. Satu persatu anakan ular hijau ekor merah dievakuasi tim damkar dari halaman rumah warga di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Proses evakuasi cukup memakan waktu karena anakan ular bersembunyi di tumpukan genting dan batu bata. Pemindahan ular dilakukan secara hati-hati oleh petugas karena ular cukup berbisa. Penemuan ular diketahui pemilik rumah setelah menemukan sejumlah anakan ular di teras rumah dan di dalam kandang burung. Pemilik rumah akhirnya menghubungi damkar untuk menangkap para ular. Setelah melakukan penyisiran selama 1 jam, petugas menemukan sebanyak 29 anakan ular hijau ekor merah termasuk induk ular sepanjang 40 cm. Setelah maghrib kok ada yang
burung itu kok apa itu terbang-terbang kok gelabakan gitu loh Pak. Terus ada ular di dalam ternyata. Nah, ukurannya sama dengan yang di luar tadi. Pas saya bawa keluar sekandang-kandangnya, mau saya matikan kok di belakang, kok di depan sudah ada ular 2 lagi. Ternyata ada banyak ularnya. Yang pertama tadi ditemukan di teras, sempat ditemukan 4. Yang pertama, terus juga 5 oleh penghuni rumah. Kemudian kita lakukan penyisiran di lokasi penemuan awal di sekitar tumpukan genting dan batu bata. Dan di situ kita temukan sebanyak kurang lebih 30 sama induknya. Usai ditangkap, puluhan ular berbisa kemudian dibawa ke kantor damkar untuk dikarantina dan selanjutnya akan dilepas liarkan ke lokasi yang jauh dari permukiman penduduk. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.